Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini saya dari kelompok 4 ingin membahas tentang B2C Digital Business Model Connection. Yang dimana yang beranggotakan saya sendiri, ada Novandi, ada Abdul Ghafur, dan juga ada Muhammad Ilham. Baiklah, saya langsung saja ke topik yang akan saya bahas, B2C Digital Business Model Connection. Yang artinya itu model bisnis koneksi membahas akses ke internet atau jaringan lain dan penyediaan platform jaringan. Dengan demikian, layanan model bisnis koneksi sering memungkinkan interaksi aktor dalam jaringan digital yang tidak mungkin terjadi di dunia fisik karena biaya transaksi yang tinggi atau hambatan komunikasi. Baiklah, selanjutnya saya masuk pada koneksi. Koneksi ini terbagi menjadi dua, seperti tabel yang ada di sebelah saya. Yang pertama itu ada intra connection atau community. Yang kedua itu interconnection. Intra connection ini ada bagiannya lagi. Yang pertama itu ada jejaring sosial. Jejaring sosial ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada facebook.com. Yang kedua ada plusgoogle.com. Yang ketiga ada snapchat.com. Yang selanjutnya itu ada pesan pengguna. Pesan pengguna dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada skype.com. Yang kedua ada icq.com. Yang ketiga ada twitter.com. Yang selanjutnya itu ada pertukaran file. Pertukaran file itu dibagi menjadi rapidshare.com dan flake.com. Yang selanjutnya ada pendapat pelanggan portal, dibagi menjadi dua, ada yelp.com dan ada opinions.com. Yang selanjutnya ada layanan pengiriman surat, gmail.com. Masuk kepada interconnection. Interconnection ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada antar koneksi. Antar koneksi ini dibagi lagi menjadi @linknet.net dan somi.net. Yang selanjutnya itu ada mkoneksi, dibagi menjadi @.com dan juga tmobile.com. Baiklah, mungkin penjelasan dari saya yang singkat ini cukup sekian. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Kusnadi. Masuk ke model bisnis koneksi. Penyediaan dalam subkategori antara koneksi tidak menawarkan peluang komunikasi dalam internet, tetapi menyediakan akses ke jaringan fisik. Ini termasuk misalnya penyediaan layanan internet atau ISP yang memungkinkan akses teknologi ke internet untuk pelanggan. Masuk ke jenis model bisnis koneksi atau intrakoneksi. Jenis model bisnis intrakoneksi menyediakan layanan komersial dan atau komunikasi dalam internet. Seperti yang telah disebutkan, dalam tipe model bisnis ini, perbedaan dapat ditarik antara area komunitas dan layanan internet teknis. Dalam konteks ini, komunitas dapat lebih jauh dibedakan menjadi model sub bisnis, jaringan sosial, pesan sosial, pertukaran pelanggan, dan portal opini pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Saya akan mempresentasikan tentang perancangan e-bisnis. Jadi pada slide ini saya akan menjelaskan tentang tipe koneksi model bisnis. Jadi tipe koneksi model bisnis ini merupakan aspek perdagangan seperti harga atau perbandingan harga. Jadi dalam tipe koneksi model bisnis ini memberikan pengulas terdaftar kesempatan untuk menerima skor untuk evaluasi yang mencerminkan status dalam komunitas. Ya. Jadi penyedia juga sebenarnya memberikan insentif keuangan yang agak simbolis mengingat jumlah maksimumnya 1 euro. Jadi mailing model bisnis mencangkup layanan email klasik yang telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Fungsionalitas dan kinerja sebagian besar akun email tetap sama, tetapi pengguna dapat mengirim pesan dalam bentuk surat ke alamat email lain secara gratis. Contohnya adalah Gmail dan Microsoft Outlook. Sementara email klasik hanya terdiri dari beberapa kilobyte. Kemudian ada
Kemudian ada interkoneksi, yaitu varian model bisnis interkoneksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu koneksi tetap dan seluler. Namun diferensiasi yang jelas tidak selalu memungkinkan, terutama yang berkaitan dengan penyedia telekomunikasi besar. Dari Vodafone misalnya menawarkan koneksi tetap serta layanan koneksi secara keseluruhan. Jadi ada kecenderungan bundling produk untuk penyedia interkoneksi ini. Kemudian selanjutnya ada rantai nilai, aset, inti, dan kompetensi. Jadi selain aspek yang relevan dari rantai nilai tambah, rantai nilai koneksi juga secara implisit ditunjukkan masing-masing model parsial dari model bisnis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif kegiatan inti yang khas. Seperti gambar 7.3 menunjukkan rantai nilai. Ada software, server operation, ada software, kemudian hardware, kemudian network infrastrukturnya, extension maintenance, kemudian implementation omni hardware-nya. Ya, itu untuk bagian networknya ada LGT atau 5G, kemudian ada corporation with infrastructure partner, marketing salesnya seperti manajemen of physical distribution, billingnya extension of payment, ya. Jadi sebenarnya pada awal nilai tambah adalah perencanaan dan struktur sumber daya. Perencanaan dan struktur sumber daya server yang diperlukan untuk operasi. Jadi agar dapat memberikan pelanggan akses yang dapat diandalkan ke internet atau aplikasi dan platform yang sesuai. Selain harga produk, fitur diferensiasi penting dari penyedia internet adalah kecepatan dari koneksi internet itu. Jika penyedia tidak dapat mengimbangi pesaing dalam konteks teknologi, itu dapat memberikan pelanggan hanya bandwidth maksimum yang dapat dicapai dari teknologi yang lebih lama. Strategis. Kemudian penyedia layanan internet atau ISP menawarkan kepada pelanggan akhir titik akses ke jaringan global ini. Pengguna memanggil ke penyedia melalui modem dan dengan demikian membuat koneksi. Kemudian selanjutnya melalui layanan pelanggan aktif serta fokus yang konsisten pada pelanggan dan desain sistematis dari proses. Jadi hubungan pelanggan, perusahaan berusaha untuk memuaskan pelanggan dengan mengikat mereka dengan merek dan produk layanan mereka. Ini dapat dicapai dengan mendokumentasikan sebanyak mungkin informasi dari komunikasi dengan pelanggan dan secara jelas dengan menugaskannya kepada pelanggan masing-masing. Misalnya, Deutsche Telekom memiliki monopoli jangka panjang dalam penyediaan akses internet. Jadi saat ini Deutsche Telekom telah memobilisasi pasar dengan akses internet. Namun penting juga dalam konteks hubungan intra yang akses tidak sah ke email atau profil obrolan misalnya diakui dan diperbaiki oleh kawan secepat mungkin. Kemudian ada studi kasus tentang LinkedIn, ya. LinkedIn ini sebuah penyedia aplikasi lamaran kerja. Jadi LinkedIn adalah satu pelopor di bidang jejaring profesional para spesialis dan eksekutif. Di perusahaan ini didirikan pada 28 Desember 2002 oleh Reid Hoffman, Alan Blue, Konstantin. Jadi sebagai permulaan, LinkedIn ini dibayi terima oleh Sequoia Capital dengan modal Ventura. Jadi pada Januari 2011, LinkedIn melakukan penawaran umum perdana atau IPO pada akhir 2016. Jadi Microsoft mengakuisisi LinkedIn dengan harga sekitar 26 miliar US dollar. Akuisisi LinkedIn oleh Microsoft menunjukkan perkembangan LinkedIn yang sangat sukses dalam 2 tahun pertama. Jadi LinkedIn tidak memenangkan lebih dari 100.000 anggota. Jadi pada 2008, LinkedIn memiliki lebih dari 15 juta pengguna dan membuka kantor pertama di AS di London pada 2011. Jadi LinkedIn ini memiliki sumber pendapatan berbeda. Divisi solusi bakat sangat penting dan telah membuat pangsa penjualan terbesar pada 2015 yaitu 1,8 miliar US dollar. Di segmen solusi pemasaran, LinkedIn mencapai pendapatannya sebesar 581 juta pada 2015. Langganan premi divisi ketiga masih mendapatkan sama tingginya sebesar 530 juta US dollar pada 2015.
Jadi pemasaran LinkedIn ini berfokus pada penempatan iklan yang personalisasi, ya. Kemudian penjualan iklan di halaman muka dibuat secara modular dengan banyak fungsi terkenal yang juga tersedia di situs jaring sosial lainnya seperti fungsi pencarian, fungsi akun, umpan berita yang menampilkan konten yang dipersonalisasi. Fokus dan strategis proposisi nilai LinkedIn terjadi 3 komponen ini berikut. 1. Tetap terhubung dan mendapat informasi. Kemudian memajukan karir dan bekerja dengan lebih cerdas. Jadi tujuan strategis LinkedIn adalah menjadi jaringan yang paling komprehensif, akurat, dan dapat diakses oleh profesional di seluruh dunia. Dan di sini termasuk dalam kategori jejaring sosial seperti Facebook dan Google Plus, karena platform LinkedIn menyediakan konten yang dibuat pengguna serta kontennya sendiri. Kemudian ketika datang ke peluang iklan di LinkedIn juga memungkinkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek model bisnis perdagangan seperti penyediaan fungsi inisiasi dan regulasi. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam.